Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi Understanding the Dialogue dari mata kuliah Teori Komunikasi. Anggota tim kami yaitu terdiri dari Afifah Siti Rahma, saya Abelita Jovanka, dan juga Falinda Anissa. Oke, untuk materi yang pertama itu ada teori interaksi simbolik. Jadi, interaksi simbolik ini merupakan interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Boleh di next? Lalu lanjut ada sejarah teori interaksi simbolik. Untuk sejarahnya ini, para pragmatis percaya bahwa realitas bersifat dinamis, yang bukan merupakan ide populer pada saat itu. Terus dengan kata lain juga, mereka ini memiliki keyakinan ontologis yang berbeda dari banyak intelektual terkemuka lainnya pada saat itu. Lalu ada tema dan asumsi teori interaksi. Nah, ini ada dibagi menjadi tiga, mencerminkan tiga tema, yaitu yang pertama itu adalah pentingnya makna bagi perilaku manusia, pentingnya konsep diri, dan juga hubungan antar individu dan juga masyarakat. Yang pertama itu pentingnya makna bagi perilaku manusia. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa kita sebagai manusia, bagaimana manusia itu berinteraksi dengan manusia lainnya, tergantung pada makna yang diberikan oleh manusia lainnya. Lalu kalau misalkan untuk pentingnya konsep diri, itu menyatakan bahwa konsep diri ini berkembang melalui interaksi sosial dan mempengaruhi perilaku kita. Next. Lalu untuk yang terakhir itu ada hubungan antara individu dan juga masyarakat. Nah, teori ini juga menyatakan bahwa budaya dan proses sosial ini mempengaruhi individu dan juga kelompok, serta membentuk struktur sosial melalui interaksi sosial. Melalui interaksi sosial, norma masyarakat, dan juga budaya itu mempengaruhi perilaku individu. Boleh di next. Selanjutnya itu ada konsep-konsep utama. Nah, jadi dari judul buku Matt yang berjudulkan Pikiran Diri dan Masyarakat itu mencerminkan tiga elemen utama dari interaksi simbolik. Yang pertama itu ada pikiran, yang dimana seseorang itu memikirkan dan memahami makna dari pengalaman mereka. Lalu yang kedua itu ada diri, yang dimana kemampuan untuk melihat diri sendiri dari sudut pandang orang lain yang disebut sebagai diri cermin atau self mirror. Lalu yang ketiga itu ada masyarakat, yaitu sebagai jaringan hubungan sosial yang dinamis di mana individu berperan aktif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Coordinate Management of Meaning atau kita bisa singkat menjadi CMM. CMM adalah teori yang dikembangkan oleh Weber-Burnett, Peirce, dan Fanon Corner untuk memahami bagaimana orang berkomunikasi dan menciptakan makna dan interaksi mereka. Teori ini menekankan bahwa komunikasi tidak hanya tentang pertukaran informasi, tetapi juga tentang bagaimana individu secara bersama-sama membangun makna melalui percakapan. Selanjutnya ada asumsi dasar CMM. Yang pertama ada manusia hidup dalam komunikasi. Komunikasi adalah inti dari pengalaman manusia. Yang kedua adalah manusia menciptakan realitas sosial. Dalam percakapan, orang-orang saling membangun realitas sosial mereka. Selanjutnya ada transaksi informasi bergantung pada makna pribadi dan interpersonal. Makna yang dihasilkan dalam percakapan berasal dari pengalaman unik masing-masing individu. Oke, selanjutnya ada hierarki makna yang terorganisir. Pengorganisasian makna. Hierarki makna CMM menyatakan bahwa kita dapat menentukan seberapa penting suatu pesan ketika kita menerima banyak informasi. Contohnya, Ian baru mulai kerja dan dia mendapatkan banyak informasi dari aturan perusahaan hingga keselamatan kerja. Ian perlu mengatur semua informasi ini agar bisa memahami semuanya dengan baik. Peirce dan Cornell menyebutkan 6 tingkatan makna yang berhubungan satu sama lain. 1. Konten, 2. Tindak bicara atau speech art, 3. Episode, 4. Hubungan, 5. Skrip hidup, dan 6. Pola budaya. Loop yang terhubung dalam konteks CMM merujuk pada hubungan dinamis antara berbagai tingkatan makna yang saling mempengaruhi dalam komunikasi. Terdapat dua jenis loop yang dijelaskan. Charm loop. Ini terjadi ketika semua tingkatan makna saling mendukung dan konsisten. Dan yang kedua ada strange loop. Ini adalah situasi di mana ada ketidakcocokan antara pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam, seringkali menyebabkan konflik. Koordinasi makna memahami urutannya. Peirce membahas tentang pentingnya koordinasi dalam komunikasi dan mengaitkannya dengan keseharian. Ia menyebutkan bahwa meskipun koordinasi mungkin bukan kata pertama yang muncul saat kita mendengar komunikasi, namun seharusnya bisa lebih dipertimbangkan. Karena setiap orang datang ke percakapan dengan kemampuan dan kompetensi yang berbeda, mencapai koordinasi seringkali menjadi tantangan. Koordinasi terjadi saat dua orang mencoba memahami urutan pesan dalam percakapan mereka. Mungkin bisa dilanjut teman saya. Untuk selanjutnya ada pengaruh pada proses koordinasi. Nah, koordinasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya termasuk moralitas dan ketersediaan sumber daya. Nah, moralitas yang dimaksud di sini adalah etika seperti kehormatan, martabat, dan juga karakter. Nah, setiap orang ini membawa moralitas yang berbeda ke dalam percakapan sesuai dengan peran mereka seperti sebagai saudara, ibu, siswa, atau pekerja. Nah, konflik muncul jika ada kewajiban moral yang tidak konsisten dalam percakapannya. Misalnya perbedaan peran gender dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Selanjutnya yaitu teori disonasi kognitif. Disonasi adalah keadaan ketidaknyamanan atau ketidakselarasan yang dialami seseorang ketika ada pertentangan antara keyakinan, sikap, atau perilaku yang dimiliki. Misalnya seorang percaya bahwa merokok itu berbahaya, tetapi tetap merokok. Mereka akan merasakan disonasi antara keyakinan dan tindakan mereka. Keadaan ini mendorong individu untuk berusaha mencari konsistensi dengan mengubah keyakinan, perilaku, atau cara berpikir mereka untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Ketidaknyamanan ini mendorong individu untuk mencari konsistensi dengan cara 1. Mengubah keyakinan atau perilaku. 2. Mencari informasi yang mendukung. 3. Mengabaikan atau menyampingkan. 4. Ketidakcocokan.
Teori ini menjelaskan bagaimana ketidaknyamanan dapat memotivasi perubahan dan adaptasi dalam perilaku dan sikap individu. Bisa di next. Asumsi-asumsi teori disonasi kognitif. 1. Kebutuhan akan konsistensi. Manusia memiliki keinginan untuk memiliki konsistensi dalam keyakinan, sikap, dan perilaku mereka. 2. Disonasi sebagai ketidakselarasan. Disonasi muncul akibat ketidakselarasan psikologis antara keyakinan dan tindakan. Yang ketiga, disonasi sebagai keadaan yang tidak nyaman. Disonasi merupakan keadaan yang tidak menyenangkan yang mendorong orang untuk bertindak dengan efek yang dapat diukur. 4. Motivasi untuk mengurangi disonasi. Disonasi memotivasi individu untuk berusaha mencapai konsistensi dan mengurangi ketidakselarasan tersebut. Konsep dan proses disonasi kognitif. Konsep-konsep yang menjelaskan bagaimana orang mengatasi ketidaknyamanan dari disonasi kognitif, yaitu 1. Magnitudo disonasi, merupakan tingkat ketidaknyamanan yang dirasakan akibat konflik antara keyakinan dan tindakan. Semakin besar disonasi, semakin besar dorongan untuk berubah. 2. Mengatasi disonasi. Orang yang dapat mengurangi disonasi dengan mengubah perilaku atau sikap. Yang ketiga, disonasi kognitif dan persepsi. Saat mengurangi disonasi, orang memilih informasi yang mendukung keyakinan mereka dan menghindari informasi yang memperburuk disonasi. 4. Justifikasi minimal. Memberikan intensif kecil untuk mendorong perubahan. Festinger berargumen bahwa imbalan atau hukuman yang tidak besar bisa mendorong perubahan nyata. Teori disonasi kognitif dan persuasi. Teori disonasi kognitif banyak diteliti dalam konteks persuasi dan pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa disonasi sering muncul setelah seseorang membuat keputusan, seperti dalam kasus penyesalan pembeli setelah membeli barang mahal. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Donnelly dan Ivan Sevis menunjukkan bahwa pembeli yang mendapatkan dukungan dan informasi positif cenderung tidak membatalkan pesanan mereka. Studi lain juga menemukan bahwa kepercayaan diri seseorang meningkat ketika mereka memasang taruhan sebagai cara untuk mengurangi disonasi terkait pilihan yang mereka buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih izinnya saya untuk melanjutkan. Teori ini saja ada teori pelanggaran ekspektasi. Teori ini dikembangkan oleh Judge Dargon untuk memahami bagaimana harapan individu tentang perilaku non-verbal orang lain memengaruhi interaksi dan komunikasi. Selanjutnya, apa sih perilaku non-verbal? Perilaku non-verbal seperti menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata seringkali lebih berpengaruh daripada kata-kata yang diucapkan. Contohnya, dalam wawancara kerja, sikap wawancara seperti senyuman atau terbuka dapat memberikan sinyal positif kepada kandidat. Sebaliknya, sikap kaku atau jarak yang terlalu jauh dapat membuat kandidat merasa tidak nyaman. Selanjutnya juga ada penggunaan ruang atau proxemics. Edward Hall mengidentifikasi beberapa zona yang menunjukkan bagaimana orang menggunakan ruang dalam komunikasi. Yang pertama ada intimate distance, yang kedua ada personal distance, yang ketiga ada social distance, yang keempat ada public distance. Selanjutnya ada arousal atau keterangsangan. Ketika harapan seorang dilanggar, perhatian mereka akan teralihkan dari pesan yang disampaikan ke perilaku pelanggar tersebut. Ini dikenal sebagai keterangsangan. Dampaknya menyebabkan kebingungan, ketidaknyamanan, atau bahkan ketertarikan. Selanjutnya ada ambang ancaman. Ambang ancaman adalah jarak di mana seseorang mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang lain. Ini berhubungan dengan seberapa dekat seseorang merasa aman saat berinteraksi. Selanjutnya ada valensi pelanggaran. Valensi pelanggaran adalah penilaian positif atau negatif terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan harapan. Ini mencerminkan bagaimana seseorang menilai pelanggaran harapan. Contohnya, jika seorang profesor berdiri terlalu dekat saat berbicara, mahasiswa mungkin merasakan perilaku itu sebagai intimidasi yang negatif atau sebagai tanda keterlalikan dan koneksi yang bersifat positif. Valensi hadiah komentator. Valensi hadiah komentator adalah penilaian terhadap pelanggaran berdasarkan seberapa berharga atau menarik komentator tersebut. Contohnya, jika komunikator memiliki reputasi baik seperti seorang mentor, pelanggaran mungkin dianggap positif. Sebaliknya, jika reputasinya buruk, pelanggaran tersebut mungkin dinilai negatif. Mungkin sekian dari pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.